YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad syahidna annahu qad ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil mujahidin, nabina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan nikmatnya, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menunaikan salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Dengan limpahan nikmatnya, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, salah, khilaf yang kita lakukan. Sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, kita sebagai manusia telah melakukannya. Mudah-mudahan dengan istighfar kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Dengan taubat kita, Allah terima taubat kita. Dengan diampunkannya dosa, diterimanya taubat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan modal utama bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi semua permasalahannya. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan semua urusannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dihapuskan dosa-dosanya, dilipat gandakan amal kebaikannya. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan terus berjalan. Harinya terus berjalan, sekarang sudah memasuki pekan kedua atau 10 yang kedua. Masuk 11 hari atau 12 hari di bulan suci Ramadan.
Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan maghfirah semakin hari semakin terus berjalan dan akan meninggalkan kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima qiyam tarawih kita. Allah Subhanahu wa taala menerima tilawah kita. Allah Subhanahu wa taala menerima zakat, infak, sedekah kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk dapat optimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selesai di Ramadan nanti kita semua dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang akhir Ramadan akan berakhir. Bukan berarti semangat kita menjadi lemah. Kadang kebanyakan orang semangatnya di awal, penuh masjid di malam pertama Ramadan, begitu di akhir sepi masjid. Justru di akhir-akhir Ramadan, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah SAW yajtahidu. Beliau bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, mala yajtahidu fi ghairi, yang sungguh-sungguhnya tidak dilakukan pada hari-hari yang lainnya, pada malam-malam yang lainnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain juga disebutkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, yani ashrul awakhir min Ramadan, begitu masuk hari terakhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mizarah. Syadda mizarah artinya itizalun nisa, beliau meninggalkan istrinya selama 10 malam terakhir. Kemudian ahyal lail, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlah, dan mengajak keluarganya untuk memaksimalkan 10 malam terakhir, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan keutamaan lailatun khairun min alfi syahrin. Satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga Nabi SAW bersungguh-sungguh syadda mizarah wa ahyal lail, menghidupkan malam, dan juga aiqadha Allah, membangunkan, mengajak keluarganya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di akhir Ramadan adalah sunnatul i'tikaf. I'tikaf, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa i'tikaf luzumu an-nafsi fil masjid biniyatin makhsusatin li ta'atillahi azza wa jalla, bahwa seseorang itu mendiamkan dirinya untuk ada di dalam masjid dengan niat tertentu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memenjarakan dirinya di dalam masjid untuk lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di dalam masjid, memang fisiknya ada di masjid, tapi hanya memindahkan tempat tidur saja. Dia aktivitasnya pagi dia bekerja, malam dia harus pulang, kemudian dia buka puasa, sholat tarawih, lalu ke masjid dalam keadaan capek. Sehingga begitu sampai masjid, istirahat dia di masjid. Mau ngaji dia kecapean, begitu bangun malam dia juga kecapean, yang pada akhirnya bangun tiba-tiba sahur. Hanya memindahkan tempat tidur dari rumah ke masjid. Tapi ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf itu memindahkan. Kita diam di masjid, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas yang disampaikan oleh para ulama adalah aktivitas ketika i'tikaf, semua aktivitas yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak baca Al-Qur'an. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwa i'tikaf di malam 10 terakhir Ramadan merupakan i'tikaf yang hukumnya sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Masa yang bisa kita lakukan adalah idealnya kita bisa 10 hari 10 malam. Tapi para ulama Imam Syafi'i mengatakan boleh juga seseorang i'tikafnya di malam hari saja. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengisi i'tikaf
Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ada beberapa adab yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dawamu dzikri. Memperbanyak, merutinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir dengan menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tasbih subhanallah, tahmid, tahlil la ilaha illallah maupun takbir, ataupun dengan zikir dalam bentuk wujud dengan membaca Al-Quran yang kita sama ketahui bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Membaca Al-Quran di Ramadan lebih banyak pahalanya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus soleh, begitu tiba Ramadan maka mereka mengatakan datang bulan Al-Quran. Mereka tinggal kitab-kitabnya, mereka sibuk dengan tilawah Al-Quran. Maka kesempatan di malam iktikaf adalah kita memperbanyak tilawah Al-Quran agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita lakukan jam'ul hammi. Penuh konsentrasi dalam iktikaf. Karena dia niatnya hanya ingin mendekatkan kepada Allah, maka kita tinggalkan hal-hal yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada hal yang mengganggu pikiran kita, masih teringat dengan dunia, maka tajdid niat kita bahwa kita di dalam masjid. Iktikaf ini diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarkul hadis. Meninggalkan obrolan. Untuk sementara waktu tidak banyak ngobrol, tidak banyak diskusi dengan yang lainnya. Tapi fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya tadi disampaikan agar kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam yang satu malam tersebut lebih baik atau sebanding dengan 1000 bulan. Ini merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun, rugi, celaka, celaka. Siapa ya Rasulullah? Orang yang bertemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi maksiatnya masih terus dilakukan. Orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi dosanya tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk dimudahkan melakukan iktikaf di Ramadan pada saat ini. Kita nggak tahu apakah tahun depan akan bertemu dengan Ramadan lagi. Kita nggak tahu apakah ini Ramadan yang akan datang akan bertemu dengan kita. Kita yang jelas adalah kita manfaatkan yang ada saat sekarang ini. Yang akan datang adalah gaib, yang sekarang adalah sesuatu yang dapat kita lakukan. Maka maksimalkan aktivitas ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidin mujahidin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.